여보세요. 안녕하세요. Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre horor asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2020 dengan judul The Call. Bercerita tentang komunikasi antara dua orang melalui telepon lintas waktu di masa yang berbeda antara masa lalu dan masa sekarang dalam upaya merubah kehidupannya masing-masing. Menurut saya sendiri, film ini menggunakan unsur butterfly effect yang merupakan teori saat kamu hidup di masa sekarang bisa melintas waktu dan kembali ke masa lalu, dan jika kamu merubah alur kehidupan sekecil apapun kejadian itu, efeknya akan berdampak besar untuk masa depan. Tidak tahu efek negatif ataupun positif. Dan alur filmnya ini maju mundur sehingga ketika saya menonton pun agak sedikit tercengang dibuatnya. Agar mendapatkan informasi alur cerita film terbaru dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dengan begitu Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka, ikan hiu trading palas. Yuk kita bahas. Seorang wanita bernama Soyun yang akan mengunjungi rumah masa kecil. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sungho, sang pemilik kebun stroberi, lalu Soyun pun diantarkan olehnya. Soyun menyadari ponselnya hilang, lalu dia mencoba menghubunginya melalui ponsel milik Sungho. Namun panggilan tersebut tidak ada yang menjawab. Sekarang Soyun pun masuk ke rumah yang sudah lama tidak ditempati. Sambil merapikan barang, dia menemukan sebuah telepon rumah tua lalu mencoba kembali memanggil ponselnya. Kali ini, ada yang merespon panggilan. Ketika Soyun meminta agar ponselnya dikembalikan, orang itu malah meminta uang sebagai imbalan karena telah menemukan ponsel tersebut. Tapi tiba-tiba komunikasi berakhir. Soyun mencoba melacak ponsel miliknya melalui salah satu website daring. Dan tidak lama kemudian, telepon rumah berdering. 네 말이 맞아? Saat Soyun menerima panggilan tersebut, dia mendengar pembicaraan dari seorang wanita misterius yang mengatakan bahwa ibunya telah mengurung dia di rumah. Wanita ini juga mengira bahwa yang merespon panggilan adalah temannya bernama Sunhee. Ketika Soyun mengatakan bahwa dia salah menghubungi orang, panggilan tersebut terputus. 또 그 안에 두개골을 갈라내서 종양을 짜. Suatu hari, Soyun menjenguk ibunya di rumah sakit yang sedang menjalani perawatan karena penyakit tumor di otak. 뒤덮인 게 보이죠. Sifat Soyun terhadap ibunya sendiri sangatlah dingin. Dia masih merasa kematian ayahnya ini ulah sang ibu saat kebakaran di masa lalu karena kebocoran dari kompor gas saat memasak. Belum lagi, Soyun memiliki bekas luka bakar di kaki. Setibanya di rumah, telepon berdering. Soyun segera mengangkatnya. Ternyata wanita misterius tadi menghubungi kembali. Kali ini dia meminta pertolongan untuk menemuinya karena dia akan dibunuh oleh ibunya sendiri. Lalu dia juga memberikan alamat rumah. Mendengar hal itu, Soyun pun kaget karena alamatnya ini sama dengan alamat rumah yang sekarang dia tempati. Suatu malam ketika Soyun tertidur, figura foto tiba-tiba terjatuh dan membangunkan dirinya. Saat mencoba memperbaiki, dinding ini rapuh yang akhirnya membuat sebuah celah. Karena penasaran, dia pun membongkar dinding tersebut dan menemukan ruangan rahasia. Di sana, dia melihat ada sebuah boneka, juga kardus yang berisikan buku harian dan selembar foto wanita. Soyun bergegas ke tempat Sungho untuk mencari informasi. 누군지 Sungho menjelaskan, ini merupakan kejadian lama di masa lalu pada tahun 90-an. Foto wanita tersebut merupakan Yongsuk, seorang wanita yang memiliki gangguan kejiwaan karena tindakan kekerasan oleh sang ibu.
Belum lagi ibunya merupakan seorang dukun yang mempercayai ramalan Feng Shui bahwa Yongsuk di masa depan akan melukai banyak orang. Maka dari itu Yongsuk selalu dikurung di rumah dan sekarang keberadaan mereka tidak diketahui. Saat dalam perjalanan pulang, Soyun melihat toko dengan nama Sunhee. Dia pun teringat oleh ucapan dari wanita misterius di telepon tersebut. Singkat cerita, ketika Soyun sedang mengamati ruang rahasia, telepon mulai berdering. Soyun mengangkatnya, dan kali ini wanita misterius itu menjerit ketakutan karena akan disiksa oleh ibunya dengan cara dibakar. Tidak hanya itu saja, hal ganjil terjadi. Asap muncul dari ruang rahasia dan Soyun mulai mengerti semua kejanggalan ini ada sangkut pautnya dengan telepon misterius. 여보세요? Keesokan harinya, wanita tersebut kembali menghubungi Soyun dan masih mengira bahwa yang diteleponnya ini adalah Sunhee. Soyun mulai menyadari orang yang selama ini menghubunginya ialah Yongsuk, seorang wanita yang hidup di masa lalu dan tinggal di rumah yang sama. Soyun juga menebak semua aktivitas Yongsuk dari buku hariannya sampai mengetahui lagu favoritnya. Namun Yongsuk menganggapnya ini sebuah lelucon, hingga pada akhirnya Soyun memberi kabar bahwa akan ada kecelakaan pesawat pada beberapa hari ke depan. Memang ini agak membingungkan, namun jika mengacu pada teori fisika, hal ini bisa saja terjadi. Dengan melintasi dimensi ruang dan waktu, kita bisa saling terhubung dengan orang yang hidup di masa lalu, meskipun orang tersebut telah meninggal di masa sekarang. Yang saya herankan dari film ini, kenapa tidak ada penjelasan ketika Yongsuk sendiri dari masa lalu bisa menghubungi ke masa depan, sedangkan Soyun tidak bisa melakukan panggilan lintas waktu ke masa lalu. Kembali ke inti cerita. Yongsuk yang sedang makan bersama dengan ibunya, dia mendengar berita bahwa perkataan dari Soyun tentang kecelakaan pesawat itu terjadi. Tidak menunggu lama, akhirnya Yongsuk percaya dan langsung menghubungi Soyun kembali. Mereka berkenalan, usia yang sama membawa mereka ke jenjang pertemanan lintas waktu. Yongsuk merupakan anak sebatang kara. Dia sekarang dirawat oleh ibu tiri karena ibu kandungnya telah lama meninggal. Sedangkan Soyun juga bercerita tentang ayahnya telah meninggal karena ulah sang ibu yang lupa mematikan gas saat memasak. Setelah kematian sang ayah, Soyun sangat membenci ibunya. Soyun juga menjelaskan bahwa di masa depan sangatlah menyenangkan. Semua barang elektronik canggih dan juga ada teknologi yang bisa menggali semua informasi. Saat Soyun menawarkan diri untuk melihat masa depan Yongsuk, dia menolaknya. Yongsuk menjelaskan bahwa ibu tirinya sudah mengetahui masa depan dia sangat suram. Tidak lama kemudian, ibunya Yongsuk datang, lalu telepon pun terputus. Suatu hari di masa lalu, seorang marketing sedang mengajak salah satu keluarga ke rumah Yongsuk. Ibunya Yongsuk memiliki rencana untuk menjual rumahnya karena merasa tempatnya sudah tidak nyaman untuk dihuni. Saat berkenalan, Yongsuk mendengar nama anak dari keluarga tersebut dan menyadari bahwa dia itu merupakan Soyun saat kecil. Yongsuk segera menghubungi Soyun di masa depan dan memberikan suatu kesempatan untuk merubah keadaan. Dia berniat untuk mencoba menyelamatkan ayah Soyun saat kecelakaan kebakaran. Lalu dia juga meminta waktu kapan terjadi insiden tersebut. Hari penyelamatan tiba. Beberapa jam sebelum kebakaran, Yongsuk menunggu ibunya pergi. Karena jika ibunya melihat Yongsuk keluar rumah, dia akan disiksa. Di waktu yang tepat dengan penuh waspada, Yongsuk pergi menuju ke rumah Soyun kecil. Meskipun tahu kediamannya sangat jauh, dia bersikeras untuk memenuhi perkataan dalam menyelamatkan ayah Soyun. Saat sampai di tempat, dia mengintip jendela. Api sudah mulai membesar dari dapur dan mencoba untuk masuk ke rumahnya. Perasaan cemas dan penuh harapan, Soyun menunggu kabar dari Yongsuk dan selalu memandangi telepon. Tidak lama kemudian, dari sini kita bisa lihat butterfly effect. Perubahan keadaan dan wujud mulai terjadi.
Soyun heran dengan keadaan ini hingga akhirnya dia berkeliling rumah, dan saat di halaman rumah, dia melihat ibunya yang sehat sedang menyiram tanaman. Tidak hanya itu, ayah Soyun yang sempat meninggal kini dia hidup kembali. Singkatnya, Yongsuk berhasil mengagalkan insiden kebakaran tersebut. Saat telepon berdering, Soyun segera mengangkatnya dan mengatakan kejadian aneh itu benar adanya. Semua keadaan kini telah berubah. Namun karena kebahagiaannya, Soyun sampai melupakan Yongsuk yang tadinya rutin berkomunikasi. Sekarang Soyun jarang mengabarinya. Merasa bersalah telah mengabaikan Yongsuk dan dia juga memiliki utang jasa padanya, Soyun berinisiatif untuk mencari informasi tentang Yongsuk. Ternyata di masa sekarang Yongsuk mati di tangan ibunya sendiri. Segera saja dia menghubunginya. Ketika malam hari, ibunya masuk ke kamar dan menusukkan pisau ke arah kasur. Namun Yongsuk melihatnya dari belakang pintu. Dia pun menangis karena ibunya tega ingin membunuh dirinya. Kecewa akan tindakan dari sang ibu, Yongsuk membunuh ibunya. Lalu dia menghubungi Soyun dan mengatakan semua baik-baik saja seperti terlahir kembali. Sekarang dia terbebas dari semua beban dan melakukan apa saja yang dia mau. Di tempat yang sama di waktu yang berbeda, Sungho masa sekarang mengunjungi rumah Soyun dan membawa stroberi. Sungho di masa lalu juga dia berkunjung ke rumah Yongsuk. Namun saat dia menunggu Yongsuk berganti pakaian dan akan memasukkan stroberi ke dalam kulkas, dia menemukan kepala ibunya Yongsuk terbungkus plastik. Panik akan apa yang dilihat, Sungho mencoba meminta pertolongan melalui telepon yang selalu dipakai Yongsuk. Di masa sekarang, saat Soyun sedang berkumpul dengan keluarganya, telepon berdering. Segera saja dia mengangkatnya dan mendengar suara jeritan minta tolong. Ketika telepon berhenti memanggil, Soyun kembali berkumpul dengan keluarga. Keberadaan Sungho di sana sudah tidak ada. Saat Soyun menanyakan di mana Sungho, orang tuanya Soyun tidak mengetahui siapa Sungho. Heran akan kejanggalan yang terjadi, Soyun bergegas pergi ke kebun stroberi. Di sana dia hanya melihat lahan tandus yang kosong. Memastikan semua ini baik-baik saja, dia pergi ke kantor polisi untuk meminta info di mana pemilik kebun stroberi tersebut. Salah satu polisi mengatakan pemilik kebun tersebut sudah sangat lama meninggal karena dibunuh dengan cara dimutilasi oleh seorang wanita. Untuk meyakinkan bahwa dugaannya tidak benar, Soyun meminta tolong memberitahu siapa pelakunya. Dan dia melihat dalam catatan kepolisian, pelaku mutilasi tersebut merupakan orang yang dikenalnya yaitu Yongsuk. Sekarang pertemanan mereka menjadi kacau ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. Suatu hari di masa lalu, rumah Yongsuk didatangi oleh polisi dalam patroli pencarian Sungho, sang pemilik kebun stroberi. Saat polisi menanyakan Yongsuk, apakah Sungho datang dalam pembagian jatah stroberi untuk warga, dia menjawabnya berbelit dan menimbulkan kecurigaan kepada salah satu polisi tersebut. Takut kejadian buruk menimpa dirinya, dia langsung menghubungi Soyun dan meminta tolong untuk mencarikan jalan keluarnya agar aksi pembunuhannya ini tidak diketahui polisi. Namun Soyun sudah tidak peduli lagi dengan dirinya dan menutup telepon begitu saja. Singkat cerita, di masa lalu, Soyun dan ayahnya datang ke kediaman Yongsuk dengan maksud menemui ibunya. Saat mereka menunggu di dalam rumah, tiba-tiba Yongsuk menyemprotkan apar ke wajah ayah Soyun. Kembali ke masa sekarang, saat Soyun bersama sang ayah yang sedang mengajarinya mengemudikan mobil, tiba-tiba ayahnya perlahan menghilang dan keadaan berubah kembali ke seperti semula.
Soyun heran dan segera pulang. Kini rumah yang ditempatinya juga ikut berubah. Saat telepon berdering, dia mengangkatnya dan bertanya apa yang terjadi. Yongsuk menjelaskan dia telah membunuh ayah Soyun dengan cara memotong kepalanya. Dia juga kembali mengancam jika tidak ingin membantu mencari informasi bagaimana dia tertangkap polisi, Yongsuk akan mencari keberadaan ibu Soyun dan membunuhnya. Dia juga menyandera Soyun kecil untuk jaminan. Pada akhirnya, Soyun pun setuju untuk membantunya. Penuh rencana dalam setiap aksi, dia mencari cara agar Yongsuk terperangkap oleh umpan. Saat menemukan rencana bagus, dia memberikan informasi bahwa Yongsuk tertangkap polisi dengan barang bukti pisau yang dipakai untuk membunuh. Lalu, pisau tersebut berada di rumah kaca yang dibawa oleh seseorang pada waktu sore hari dan mengatakan, Yongsuk harus cepat ke sana karena orang yang menemukan pisau tersebut akan melaporkan ke polisi. Singkatnya, Soyun memiliki rencana dalam menjebak Yongsuk agar berdiam di rumah kaca tersebut. Mengetahui informasi berharga, Yongsuk bergegas mencarinya. Namun, saat dia menunggu di tempat itu, tiba-tiba rumah meledak karena percikan gas dan korsleting arus listrik. Pikir Soyun, Yongsuk mati akan insiden itu. Tapi tidak lama kemudian, telepon berdering kembali. Saat mengangkatnya, Yongsuk marah besar pada Soyun karena telah menipu dengan informasi palsu dan mulai menyakiti Soyun kecil dengan menyiram air panas pada kakinya. Perubahan bentuk kembali terjadi, kaki Soyun di masa sekarang menjadi terbakar. Yongsuk juga menjelaskan kematian ayah Soyun akibat insiden kebakaran itu bukanlah salah ibunya, melainkan kesalahan Soyun saat kecil yang lupa mematikan kompor gas. Dan Yongsuk juga menegaskan, kali ini dia benar-benar akan membunuh semua keluarga Soyun jika tidak membantunya. Sambil menangis kecewa karena selalu menyalahkan sang ibu, dia berlari ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang tertangkapnya Yongsuk. Dia rela membantu karena ingin menyelamatkan diri dan keluarganya dari kejahatan Yongsuk. Setelah mendapatkan apa yang dicari, yaitu sebuah buku catatan kepolisian, Soyun menghubungi Yongsuk dan memberitahu pisau tersebut dibawa oleh pemulung dan dibawa ke tempat barang bekas. Yongsuk segera menuju tempat itu. Benar, pisaunya ada di sana dan sedang dipegang oleh seorang pria lansia. Tanpa pandang bulu, Yongsuk mengambil pisau itu lalu membunuh pria tersebut. Dan untuk menghilangkan barang bukti, pisaunya dibakar. Perubahan terjadi kembali pada masa depan. Rumah yang ditempati Soyun kini mulai terlihat perbedaan. Banyak kulkas yang berjejer dan keadaannya sangat menyeramkan. Saat Soyun hendak melarikan diri dari rumah tersebut, dia membaca catatan kepolisian. Kata-katanya mulai berubah dan tertulis, ibunya Soyun menghilang tidak diketahui. Sontak saja, Soyun kembali ke rumah tersebut dan mencari cara agar bisa terhubung dengan masa lalu. Di sana dia menemukan telepon yang selalu dipakai Yongsuk. Lalu telepon pun berbunyi. Ternyata yang menghubunginya itu adalah sang ibu. Dia berada di rumah Yongsuk dengan seorang polisi. Mereka di sana dalam pencarian suami dan anaknya yang tidak pulang setelah mengunjungi rumah itu. Soyun meminta ibunya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun naas, polisi tersebut ditikam oleh Yongsuk. Aksi kejar-kejaran terjadi, namun ibunya berhasil masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi. Soyun di masa sekarang tiba-tiba dipukul oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Yongsuk di masa sekarang. Pada akhirnya, mereka berkelahi, namun keterbatasan senjata, Soyun pun melarikan diri dan pergi ke kamar untuk bersembunyi juga. Telepon yang dipegang Soyun kembali berbunyi. Ibunya menghubungi dan meminta pertolongan. Namun Soyun menenangkannya agar tidak panik dan menyuruhnya mengambil alat apa saja untuk melawan Yongsuk. Tapi ketenangannya itu mulai memudar saat mendengar tangisan Soyun kecil yang disandra. Sang ibu menghampiri keluar, namun dari arah belakang dia ditikam. Untuk melindungi anaknya, sang ibu rela berkelahi dengan Yongsuk. Keadaan mulai kacau. Mereka terjatuh dari rumah tingkat tersebut lalu tak sadarkan diri. Di akhir kisah, di masa sekarang keadaan berubah kembali. Rumahnya kini menjadi kumuh. Soyun segera mengunjungi ibunya di rumah sakit. Namun saat berada di sana,
dia tidak menemukan sang ibu. Dan lagi, dia mencari kembali ke pemakaman. Yang ditakutkan adalah ibunya telah meninggal. Saat berada di tempat, Soyun merasa lega karena tidak ada nama sang ibu di pemakaman. Tiba-tiba ada yang menyebut nama dirinya. Ternyata, sang ibu masih hidup. Dia berhasil dalam mengalahkan Yongsuk di masa lalu. Soyun pun akhirnya senang karena harta satu-satunya yang dia punya adalah sang ibu seorang. Mereka pun pulang dengan bergandengan tangan. Oh ya, ini kan yang kalian mau, ending yang bahagia. Namanya juga drama Korea, tidak luput dari ending yang gantung. Saya lanjutkan pembahasannya. Setelah kejadian perlawanan antara Yongsuk dan ibunya Soyun, ternyata Yongsuk juga masih hidup. Jadi intinya, Yongsuk masa depan menghubungi dirinya sendiri di masa lalu dan terikat suatu komunikasi sangat penting, yaitu antisipasi untuk menghindari agar tidak terbunuh. Menurut saya sendiri, film ini terlalu banyak plot twist. Di akhir film, ada adegan yang dimana ibunya menghilang dan juga Soyun yang disandra oleh Yongsuk. Akhir yang rumit, ending yang membagongkan karena tidak ada kejelasan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Bagi yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe.